Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dilas Journey Channel. Jumpa lagi di Dilas Journey Channel buat teman-teman yang sudah subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe atau baru bergabung dengan channel ini, silahkan subscribe channel ini, karena di channel ini saya akan berbagi hal-hal yang mungkin akan bermanfaat buat kita semua. Nah, di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara membuat gayung atau serokan ikan cupang yang bisa menampung air seperti ini. Jadi fungsi dari gayung ini adalah yang pertama, yang saya tahu, yang pertama itu agar ikannya itu enggak stres atau mengurangi stres ikan ketika kita serok ikan dari dalam soliter, akuarium atau kolam ya. Fungsi keduanya adalah untuk mempermudah kita dalam proses sortir ikan. Jadi kita bisa melihat ikan dengan jelas di dalam gayung ini, baik ukuran, warna buat teman-teman yang mau sortir ikan. Nah, di sini saya kebetulan mempunyai dua gayung ya, dua bentuk. Nah, yang pertama ini dari cup puding. Tapi jika kalian mau buat gayungnya seperti ini, usahakan cupnya ini yang bening. Ini kenapa butek? Karena cupnya ini terlalu tebal, jadi dia butek. Kalau dia bening, maka fungsinya akan sama dengan yang ini. Kita bisa sortir ikan. Tapi kalau yang kayak gini cuman untuk serok ikannya aja. Nah, yang terbuat dari mika gini juga ada beberapa jenis. Mikanya ada beberapa jenis. Yang tebal kayak gini, ada juga yang terbuat dari mika atau plastik yang kayak gini, dan yang kayak gini juga ada yang tebal, ada yang tipis. Ini yang tipis. Nah, perbedaannya apa antara yang plastik kayak gini dengan yang mika tebal kayak gini? Jadi perbedaannya itu kalau yang kayak gitu itu dia lebih fleksibel, jadi kita itu lebih leluasa menggerakkan gayung di dalam soliter yang kecil. Jadi nggak terhambat dengan siku-sikunya. Tapi kalau yang kayak gini, ini kita akan sulit kalau soliternya kecil. Kita sulit menggerakkan gayungnya kalau soliternya kecil. Tetapi kelebihan dari serokan yang ini, kita bisa melihat dengan jelas ikan di dalamnya kalau kita mau sortir ikan ya. Berbeda dengan yang dari plastik kayak gini, ini cenderung lebih gampang kusut, jadi ikannya nggak bisa terlihat dengan jelas. Itu aja penjelasannya fungsi dan perbedaan gayung-gayung ikan cupang ini. Nah, hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat yang ini aja. Kalau yang kayak gini teman-teman bisa gambarin sendiri bagaimana cara membuatnya. Teman-teman tinggal beli cup puding dengan ukuran sesuai keinginan teman-teman. Ini 6 cm. Nah, cara membuat sticknya ini teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya, cara membuat serokan ikan cupang, atau di video ini saya akan kasih sedikit aja gambaran cara membuat sticknya. Saya akan fokus cara membuat gayungnya ini. Oke, kita langsung aja ke bahan-bahannya. Bahan utama dalam pembuatan serokan ini, yang pertama ini adalah mika lembaran yang teman-teman bisa beli di toko bangunan atau toko-toko souvenir untuk pernikahan kayak gitu. Ini ada jualnya. Atau di toko ATK juga mungkin ada kayaknya. Lalu kemudian benang nilon. Benang nilon ini untuk premnya, untuk bingkainya. Lalu sumpit. Nah, itu aja bahan utamanya. Lalu kemudian alat yang kita butuhkan ya cutter untuk memotong mika, gunting juga sama untuk memotong mika. Lalu kemudian lem, dan juga benang akan kita pakai untuk melilit kawat yang ada di sini. Nah, sekarang apalagi yang kita butuhkan yaitu pola ya teman-teman. Pola untuk memotong mikanya, karena kalau kita nggak pakai pola, kita langsung potong-potong aja, itu nggak akan presisi. Maka kita butuh pola. Nah, polanya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan ini. Buat dengan ukuran seperti ini. Kalau teman-teman mau ukuran, nah ini ukurannya itu 6 kali 5, dan tinggi dari kedalaman ininya, kedalaman gayungnya juga 5 cm. Nah, polanya seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman buatkan gambar persegi panjang, lalu kemudian teman-teman buat garis-garis di mana teman-teman akan menekuk. Di sini saya kasih garis merah untuk bagian-bagian yang akan ditekuk. Silakan teman-teman perhatikan. Dan yang saya arsir warna merah itu bagian-bagian yang akan dilem. Nah, bagian yang biru adalah bagian yang akan kita lipat keluar ya teman-teman. Jadi yang kita arsir warna merah itu semuanya akan kita lipat ke dalam, dan yang akan kita lem. Yang biru akan kita lipat keluar untuk kita sangkutkan atau kita tempel ke bingkainya. Jadi kita potong sesuai ukuran yang tadi kita buat. Setelah kita potong, kita kasih garis untuk patokan dimana kita akan menekuk mikanya.
jika sudah terbentuk kita lem. Oke, sekarang kita proses membuat bingkainya ya teman-teman. Jadi potong dulu kawatnya bentuk persis seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau buat banyak, jangan dilem dulu. Ini dijadikan masternya, dan juga kawat ini dijadikan patokan panjangnya nanti. Sebelum kita pasang ke sticknya, kita balutin dengan kawat dulu ya teman-teman. Seperti video saya sebelumnya, proses membalut kawat ini dengan benang itu saya lakukan manual ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang mau melilit benang dengan cara yang lain, teman-teman bisa menggunakan gerinda mini kayak gini, tetapi gunakan dimmer ya, dimmer kayak gini, agar putarannya itu bisa diperlambat, karena kalau cepet-cepet ini nggak bisa rapi. Saya akan kasih contohnya sedikit aja, tapi saya tetap akan menggunakan melilit benangnya dengan manual nanti. Oke, kita coba aja. Walaupun di gerinda ini sudah ada pengatur kecepatannya, tetapi tetap kita harus menggunakan pengatur kecepatan yang lain, yaitu dimmer lampu ini. Oke, ini udah dicolokin ke listrik. Ini kalau kita nggak pakai dimmer, putarannya akan cepat sekali. Oke, kita langsung aja bagaimana cara memasang benang ini menggunakan ini. Tapi sebentar aja ya guys. Nanti kita akan terusin dengan cara manual aja. Yang pertama kita lakuin adalah kita melilitkan sedikit dulu benang. Oke, kalau lemnya sudah kering kita pasangkan ke sini. Oke, kita lanjutin manual aja ya guys. Jadi kayak gitu proses membalut benang ini menggunakan mini gerinda gini, tapi saya lebih suka melakukannya dengan cara manual ya guys. Walaupun lama tapi bisa lebih rapi. Oke guys, jika sudah, kita langsung pasang aja ke bingkainya. Kalau teman-teman punya cara khusus atau cara yang lebih simpel untuk memasang bingkainya, silahkan teman-teman gunakan. Tapi saya di sini saya pasang dulu tengahnya, lalu saya lipat. Kurang lebih akan kayak gini, tinggal kita pasang ke sticknya menggunakan benang. Seperti tutorial saya sebelumnya, cara pemasangannya persis seperti itu. Kita pasang ke stick dulu, nanti baru kita pasang ini. Oke. Di sini saya menggunakan benang nilon yang hitam untuk melilitkan ke sticknya sebagai variasi aja. Oke, seperti ini, tinggal kita masukkan serokannya, lalu kita lem bagian sini, kita teteskan lemnya di benangnya. Oke, kayak gini, lalu tahan. Apabila sudah menempel, kita lepas saja.
Oke guys, demikian video kali ini, yaitu cara membuat gayung ikan cupang yang bahannya dari mika. Dan juga teman-teman bisa membuat dari cup puding atau dari mika yang plastik mika atau plastik yang kayak gini. Jadi mudah-mudahan video kali ini menjawab pertanyaan teman-teman yang sedang mencari tahu bagaimana cara membuat serokan atau gayung ikan cupang. Jika kalian ada kritik, saran atau masukan atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, karena di channel ini saya akan berbagi hal-hal yang mungkin akan bermanfaat buat kita semua. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.